Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Falahul Aulia MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu perkembangan masa remaja awal remaja dari kelompok 5 beranggota 1. Putri Aprilia, 2. Mailinda Ariris Asriliana, 3. Umi Lailatul Fadilah, 4. Yusika Maharani. Masa remaja. Masa remaja atau adolescensi adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seseorang individu. Masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa ditandai dengan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Tahap-tahap masa remaja. 1. Masa remaja awal. Umur 12-15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif. 2. Masa remaja pertengahan. Umur 15-18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badannya sendiri. 3. Masa remaja akhir. Umur 18-21 tahun. Pada masa ini, remaja sudah mantap dan stabil. Mereka sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Ciri-ciri masa remaja. A. Pertumbuhan fisik. B. Perkembangan seksual. C. Cara berpikir kualitas. D. Emosi yang meluap-luap. E. Mulai tertarik pada lawan jenis. F. Menarik perhatian lingkungan. G. Terikat dengan kelompok. Aspek-aspek perkembangan pada remaja. 1. Perkembangan dan pertumbuhan fisik pada masa remaja. Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Pada mulanya, tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Baik anak laki-laki ataupun perempuan mengalami pertumbuhan yang cepat yang disebut growth spurt, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa perkembangan fisik berdasarkan pendapat Elizabeth B. Hurok bahwa yang terjadi selama masa remaja tersebut. Perubahan tubuh selama masa remaja. 1. Perubahan eksternal mencakup tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, ciri-ciri seks sekunder. Kedua, perubahan internal, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Dua, perkembangan emosi pada remaja. Elizabeth B. Hurok berpendapat bahwa pemuda remaja dapat menghilangkan unek-unek atau kekuatan-kekuatan yang ditimbulkan oleh emosi yang ada dengan cara mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan emosi-emosi itu dengan seseorang yang dipercayainya. Menghilangkan kekuatan-kekuatan emosi terpendam tersebut disebut juga emotional katarsis. Cara-cara yang dapat ditempuh dalam usaha menemukan dan membongkar kekuatan emosi yang terpendam itu dapat dilakukan dengan cara bermain, bekerja, dan lebih baik lagi dengan mengatakannya kepada seseorang yang dapat menunjukkan gambaran masalah-masalah yang dihadapi remaja yang bersangkutan. Peranan pendidik, guru terutama konselor, sangat baik dalam hal ini, sebab mereka dapat melakukannya dengan penerimaan dan pemahaman dalam membantu kegiatan emosional katarsis tersebut.
3. Perkembangan intelijensi dan kognitif. Perkembangan frontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Kemudian, dalam kekuatan baru dalam penalaran yang dimilikinya, menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan. 4. Perkembangan sosial remaja. Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pemasakan seksualitas juga mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial remaja. Oleh karena itu, timbul masalah-masalah seperti 1. Dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan krisis originalitas. 2. Konformitas kelompok remaja. 3. Remaja dalam waktu luang. 4. Hubungan dengan orang tua. 5. Seksualitas. 6. Perkembangan proaktivitas. Minat remaja. Dalam masa remaja, minat yang dibawa dari masa kanak-kanak cenderung berkurang dan diganti oleh minat yang lebih matang. Juga karena tanggung jawab yang lebih besar yang harus dipikul oleh remaja yang lebih tua dan berkurangnya waktu yang dapat digunakan sesuka hati, maka remaja yang lebih besar terpaksa harus membatasi minatnya, terutama di bidang rekreasi. Beberapa minat pada masa remaja antara lain: A. Minat rekreasi, B. Minat sosial, C. Minat pribadi. Masa kritis pada masa remaja antara lain: 1. Bahaya-bahaya fisik, A. Kematian, B. Bunuh diri, C. Cacat fisik, D. Kecanggungan dan kekakuan. 2. Bahaya psikologis, A. Perilaku sosial, B. Perilaku seksual, C. Perilaku moral, D. Hubungan keluarga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.